Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video aku ya guys. Oke, di video kali ini aku bakalan sharing-sharing informasi masih mengenai seputaran-seputaran tenaga kerja Indonesia, khususnya yang mau kembali ke Indonesia ya, dari luar negeri kembali ke Indonesia. Nah, jadi kali ini kita bakalan bahas mengenai IMEI HP ya. Karena kalau kita dari luar negeri, sekarang peraturan terbaru adalah kita harus mendaftarkan IMEI handphone yang kita punya. IMEI itu apa sih sebenarnya? Kok pada heboh geger-geger IMEI gitu kan ya. Nah, kalau bahasa sederhananya IMEI itu adalah KTP. KTP-nya dari gadget-gadget teman-teman, khususnya yang mempunyai kartu, yaitu smartphone ya, bisa mungkin yang produknya A, produknya O, produknya E, ya apa, pokoknya yang membutuhkan SIM card untuk bisa menggunakannya gitu ya. Kenapa sih perlu daftar IMEI? Kenapa sih harus daftar IMEI? Ini juga handphonenya udah lama gitu, ini handphonenya juga handphone hadiah. Kenapa sih harus daftar IMEI kalau kita pulang ke Indonesia? Nah, mendaftar IMEI atau registrasi IMEI ini adalah upaya pemerintah untuk mengendalikan peredaran handphone-handphone yang ada di pasar gelap atau black market gitu ya guys, karena terlalu banyak barang masuk tanpa membayar pajak gitu ya. Jadi ini juga akan berpengaruh kepada pedagang-pedagang resmi yang mengimpor barang secara resmi dan juga membayar pajak. Jadi pendapatan mereka akan jauh ya dibandingkan dengan yang menjualnya secara gelap-gelapan. Begitu. Itu sebabnya pemerintah mengupayakan sebaik mungkin ya untuk pengendalian IMEI ini sendiri, supaya barang-barang lokal di Indonesia pun tetap tidak kalah saing dengan barang-barang yang dari luar. Begitu guys. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih Kak caranya kalau kita mau daftar IMEI. Kalau aku nggak tahu nih IMEI aku itu, nomor IMEI aku tuh berapa, gimana cara ngeceknya. Kalau teman-teman kalau punya gadget, ini khususnya untuk handphone ya, Android atau apa aja, pokoknya yang handphone seluler, di belakangnya ini bisa jadi ditempelkan ya, bisa jadi ditempelkan ini slot 1 dan slot 2. Jadi nomor IMEI itu ada 2 ya guys, slot 1 dan slot 2. Nah, cara ngeceknya kita langsung aja ke praktek ya. Oke, kita langsung ke praktek aja supaya lebih jelas bagaimana caranya bisa cek IMEI dan juga bagaimana caranya registrasi IMEI. Alright guys, ini aku ada brosur dari KJRI Hong Kong ya. Brosurnya ini mengenai cara cek IMEI handphone. Nah, kalau handphone aku sendiri ini, nah ini masih ada ya. Aku sengaja nggak buang, ini ada juga di box telepon teman-teman, di boxnya yang baru teman-teman beli itu ada. Ini jadi ada slot 1, slot 2. Oke. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini, ini dari KJRI Hong Kong, ini memang keren banget. Cara cek IMEI handphone itu cukup tekan bintang pagar 06 pagar. Coba kita coba ya. Langsung di bintang pagar 06 pagar. Nah, aku kayak gini aja. Nah, langsung keluar guys, IMEI 1, IMEI 2, serial number. Itu makanya aku bilang tadi, IMEI ini merupakan identitas daripada handphone teman-teman punya. Nah, bagaimana caranya kita mendaftar IMEI? Daftar IMEI bisa langsung kita ke Chrome. Kita bisa langsung ke Chrome guys. Nah, caranya di sini adalah langsung kita klik daftar IMEI. Nah, karena aku memang pernah search sebelumnya, langsung kita klik ini. Nah, oke, ada penjelasan-penjelasan yang lain mengenai IMEI. Nah, kita akan klik di IMEI registration ya. IMEI registration ini kita klik. Akan muncul seperti ini teman-teman, IMEI registration form. Nah, kalau belum tahu IMEI-nya tadi bisa juga klik ini, dicek IMEI. Ini ada
flight. Nah, di sini penting guys, di sini. Jadi teman-teman kalau sudah punya pesawat, nomor pesawat, tiket, kalau sudah beli tiket, kalau dari Hong Kong mungkin bisa pakai GA atau menggunakan CX ya, CX Cathay Pacific. Nah, tinggal masukkan nomor pesawatnya berapa, flight numbernya berapa, begitu ya. Lalu kemudian masukkan ini identitas. Ini kalau menggunakan paspor, teman-teman kalau pulang dari luar negeri rata-rata juga akan menggunakan paspor. Tinggal pilih paspor, lalu tinggal masukkan nomor paspornya. Ini ada full name. Nah, di sini kan, di sini tanggal kedatangannya, maksudnya dari luar negeri itu tanggal berapa, begitu. Kemudian identity number, ini tadi kelanjutan dari paspor. Ada full name, nationality-nya pilihnya Indonesia ya. Di sini tinggal diklik sendiri. Oke. Ini NPWP. NPWP ini nomor pokok wajib pajak bagi teman-teman yang punya ya. Kemudian nomor email, bisa diisi ya. List barang ini device 1. Nah, di device 1 ini adalah merek atau brand. Misal HP-nya teman-teman Samsung, di sini bisa tulis Samsung. Ini tipenya tipe Samsung apa? A20s. Seperti punya saya, tipenya tinggal diklik. Terus RAM-nya berapa? Kapasitas storage-nya berapa? Nah, warna ini color, warnanya apa? IMEI 1. Nah, dimasukkanlah tadi itu teman-teman, IMEI 1, kemudian IMEI 2. Mata uang. Nah, ini adalah ini mata uangnya Indonesian rupiah. Nah, harga barangnya ini, jadi misalnya teman-teman ini masih baru beli, masih ada boxnya, silahkan simpan juga dengan resi pembeliannya ya. Karena ini akan membantu teman-teman untuk mengkonfirmasi harga barangnya. Kalau misalnya barangnya ini sudah lama, sudah second gitu ya, udah mungkin dipakai 1 tahun, dipakai 2 tahun, atau mungkin bisa jadi itu adalah barang hadiah, handphonenya itu hadiah gitu ya. Teman-teman bisa googling dulu ya, pilih cari tahu dulu informasinya berapa harganya, harga gadgetnya atau harga handphonenya saat ini. Nah, device 1 ini tadi kan tipe, misalnya taruhnya HP Samsung. Ternyata saya masih punya HP nih satu lagi, ya udah bisa diisi di device 2, device 2 ini dengan handphone yang berbeda. Nah, setiap orang itu boleh membawa 2 buah smartphone ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai semua, nih nanti tinggal diisi kembali ini key code. Nah, ini tinggal diisi lagi nih 37 di FF5 misalnya. Seperti ini ya, tinggal diisi kembali di sini lalu send. Nah, setelah di send, tadi kan teman-teman sudah meninggalkan alamat email ya. Jadi akan di email kembali, dikirimkan emailnya, QR code-nya begitu teman-teman. Oke. Itu cara mendaftarkan IMEI. Nah, kalau ini juga ada pendaftaran IMEI ya, hand carry untuk WNI ya. Jadi bisa juga download aplikasi Bea Mobile Bea Cukai. Nah, kalau di handphone saya ada nih, sudah ada. Nah, bisa dilihat Mobile Bea Cukai, tinggal diklik. Nah, di dalamnya pun sudah ada ya, ada tracking, ada IMEI. Nah, di sini bisa dipencet IMEI. Nah, tanggalnya sama seperti tadi ya. Kalau sudah diisi ini baru dilanjutkan ke yang lain-lainnya. Kalau sudah semuanya selesai, nah ini petunjuknya, isi formnya, kemudian sudah terima QR code-nya tadi. Nah, kemudian save trip. Nah, sampai di Jakarta. Nah, di Jakarta pengambilan barang, lalu tinggal di scan QR code yang tadi sudah didapatkan di atas ini, lalu tinggal menunggu persetujuan dari petugas bea dan cukai yang pastinya menggunakan seragam ya teman-teman. Dan untuk menunggu approve-nya itu sekitar paling lambatnya 2 kali 24 jam gitu. Tapi juga biasanya cepat kok. Makanya sebelum keberangkatan kan teman-teman sebaiknya mengisi dulu ya daftar daftar IMEI yang tadi gitu. Jadi biar perjalanannya ini jadi lebih gampang begitu prosedurnya. Gitu guys. Untuk IMEI.
Terus bagaimana nih Kak kalau seandainya aku itu lupa gitu loh, karena terlalu banyak pikir atau belum, informasinya belum tahu nih mengenai email, harus daftar email di handphone saya, bagaimana? Silahkan teman-teman bisa datang ke kantor pabean atau kantor bea cukai tadi itu yang paling dekat dari rumahnya teman-teman ya. Apa yang harus dibawa? Ini adalah harus membawa handphone, kemudian paspor asli yang dilampiri dengan tiket atau boarding pass. Nah, jadi selain membawa handphonenya yang mau didaftar tadi, karena teman-teman kalau teman-teman tidak mendaftarkan emailnya, nanti secara otomatis sampai di Indonesia itu tidak akan mendapatkan sinyal lagi, langsung terblok ya. Hanya bisa digunakan dengan bantuan wifi begitu handphonenya teman-teman. Itulah sebabnya teman-teman harus mendaftarkan email ya. Nah, ini setelah datang ke kantor pabean terdekat dengan membawa handphone, paspor dan juga boarding pass ya. Kalau masih punya tiket ya tiketnya juga boleh dibawa. Maksimalnya tetap sama, maksimalnya 2 unit. Nah, batas waktunya adalah 60 hari, maksimalnya adalah 60 hari setelah kedatangan. Ya, 2 bulan, teman-teman. Nah, nanti di sana akan dihitung berapa bayar biaya masuknya. Begitu. Tapi kalau teman-teman ini mendaftarkan emailnya setelah keluar dari bandara, ini nanti tidak akan ada keringanan yang 500 US dollar itu tadi teman-teman ya. Karena kalau kita mendaftarkan ini di bandara semua dengan barang bawaan kita, setelah dihitung dirinci semuanya itu akan ada keringanan berupa 500 US dollar. Karena nanti barang-barang semua kita itu semuanya itu akan dikonversikan ke US dollar, ke uang Amerika, lalu akan dihitung ini. Nah, seperti ini. Ada BM-nya 10%, ada PPN-nya 10%, PPh-nya ini kalau yang kalau yang mempunyai NPWP itu dikenakan 10% ya. Kemudian kalau yang tanpa NPWP yang nggak punya nomor pokok wajib pajak itu PPh-nya adalah 20%. Jadi nanti jumlah yang harus kita bayar, misalnya kalau nggak punya NPWP berarti pakai yang ini, jumlah yang di sini yang di BM, PPN dengan PPh yang ini gitu. Jadi dari tiga butir ini itulah biaya masuk yang harus kita bayarkan begitu teman-teman. Jadi silahkan ya buat teman-teman yang mau pulang untuk menyiapkan segala sesuatunya supaya nanti di perjalanannya lancar semuanya begitu ya, sampai di rumah tidak ada halangan apapun dan tetap bisa menggunakan gadgetnya seperti biasa. Oke, itu dia informasi dari Sitcom Talking kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like video aku, comment below. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Sitcom Talking. Share sebanyak-banyaknya untuk informasi ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coikin.